Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarwani, NIM saya 2105188. Sepokok bahasan yang akan saya jelaskan: 1. Pengertian hak perdata dan hak kebendaan. 2. Macam-macam hak kebendaan. 3. Cara memperoleh hak kebendaan. 4. Sebab-sebab hapusnya hak kebendaan. Penjelasan pertama, pengertian hak perdata dan hak kebendaan. Hak perdata adalah hak seseorang yang diberikan oleh hukum perdata. Hak tersebut ada yang bersifat absolut dan bersifat relatif, dan hak yang bersifat absolut memberikan kekuasaan langsung dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Sedangkan hak yang bersifat relatif memberikan kekuasaan terbatas dan hanya dapat dipertahankan terhadap lawan atau pihak dalam hubungan hukum. Hak perdata yang bersifat absolut meliputi hak kebendaan yang diatur dalam buku 2 KUHP dan kepribadian yang diatur dalam buku 1 KUHP Perdata. Hak kebendaan adalah hak absolut yang melekat pada suatu benda, memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh setiap orang. Hak kebendaan bersifat absolut atau mutlak. Contohnya hak milik, hak memungut, hak sewa, hak pakai, hak gadai, dan hak cipta. 2. Macam-macam hak kebendaan. 1. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan, hak milik, hak pakai, dan hak memungut hasil. 2. Hak kebendaan yang memberikan jaminan. Contohnya hak gadai, hipotek, dan hak tanggungan. 3. Cara memperoleh hak kebendaan. 1. Dengan pengakuan benda yang tidak diketahui siapa pemiliknya, kemudian didapatkan dan diakui oleh seseorang yang mendapatkannya, dianggap sebagai pemiliknya. 2. Dengan penemuan benda yang milik orang lain akan tetapi lepas penguasaannya, karena misalnya jatuh di perjalanan, maka barang siapa yang menemukan barang tersebut dan ia tidak mengetahui siapa pemiliknya, menjadi pemilik barang yang ditemukannya. 4. Hapusnya hak kebendaan. 1. Bendanya lenyap atau musnah karena musnahnya suatu benda, maka hak atas benda tersebut ikut lenyap. Contohnya hak sewa atas rumah yang habis atau musnah tertimbun longsor. Hak gadai atas sebuah sepeda motor ikut habis apabila barang tersebut musnah karena kebakaran. 2. Karena dipindah tangankan hak milik. Hak memungut hasil atau hak pakai menjadi hapus bila benda yang bersangkutan dipindah tangankan kepada orang lain. 3. Karena pelepasan hak. Pemilik melepaskan benda tersebut. Pada umumnya, pelepasan yang bersangkutan dilakukan secara sengaja oleh yang memiliki hak tersebut. Contohnya, radio yang rusak dibuang ke tempat sampah. Dalam hal ini, maka hak kepemilikan menjadi hapus dan bisa menjadi hak milik orang yang lain yang menemukan radio tersebut. 4. Karena pencabut hak, penguasa publik dapat mencabut hak kepemilikan seseorang atas benda tertentu dengan syarat harus didasarkan undang-undang, dilakukan untuk kepentingan umum, atau dengan diganti rugi yang layak. 5. Asas-asas hukum kebendaan. Hak kebendaan memiliki asas-asas yang terbagi sebagai berikut. Asas sistem tertutup, yaitu hak kebendaan bersifat limitatif yang terbatas hanya pada undang-undang sehingga hak-hak baru tidak diperkenankan. Asas hak mengikuti, yaitu hak kebendaan mengikuti kepada tangan siapapun benda tersebut berada. Asas publisitas, yaitu memberikan pengumuman kepada masyarakat mengenai status kepemilikan melalui pendaftaran secara resmi. Asas spesialitas, yaitu penunjukan secara detail wujud nyata dari hak kepemilikan kepada lembaga. Detail memuat bentuk, batas, letak, dan luas benda. Asas totalitas, di mana seorang pemilik menguasai benda dari berbagai bagian. Misalnya, seseorang yang memiliki rumah, maka bagian-bagian dari rumah itu secara total adalah pemiliknya, seperti jendela, pintu, dan lainnya. Asas perlekatan lahir dari asas totalitas, di mana suatu benda dan bagian-bagiannya menjadi satu dengan benda pokok. Asas pemisahan horizontal, yaitu pengandutan asas hukum adat. Asas dapat diserahkan, yaitu hak kepemilikan mengandung wewenang untuk menyerahkan benda.
asas perlindungan bagi pihak yang bertikad baik untuk menyerahkan hak kebenaran, meskipun pihak tersebut tidak memiliki kewenangan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.